Hai teman-teman, selamat datang di channel Cerita Syafa. Dukung Syafa yuk dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Di bawah pohon beringin besar, tinggal seekor tikus kecil bernama Momo. Ia suka berlari, bermain, dan bermimpi menjelajah dunia. Hari itu, ia bermain sendiri di tepi sungai sambil membayangkan petualangan seru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, Momo melihat sesuatu menyala di antara rerumputan. Ia mendekat dan menemukan sepasang sepatu mungil bercahaya biru keunguan. "Sepatu siapa ini?" gumam Momo penasaran, lalu memutuskan mencobanya di kakinya yang mungil. Begitu sepatu terpasang, angin menyapu tubuhnya. Dalam sekejap, Momo terbang ke atas langit. Ia melayang di atas pelangi, menatap awan lembut, dan tertawa girang. "Ini benar-benar ajaib," serunya sambil berputar-putar di udara. Sepatu membawanya ke hutan bambu di negeri jauh. Di sana, Momo bertemu panda bernama Pau. Pau menyambutnya dengan teh hangat dan tarian bambu. Momo senang, tapi belum ingin berhenti. Ia melompat dan melanjutkan petualangannya. Kini Momo terbang ke padang es, tempat beruang kutub bermain salju. Momo membuat boneka salju bersama anak beruang. Ia tergelincir, tertawa, dan meluncur dari bukit es. "Seru sekali," kata Momo, matanya berbinar senang. Kemudian, Momo tiba di hutan malam penuh kunang-kunang. Cahaya kecil beterbangan, menyambut Momo dengan tarian cahaya. Ia menari mengikuti irama jangkrik dan suara lembut angin malam. Sepatu ajaibnya membuat semuanya terasa seperti mimpi indah. Tapi, semakin lama, Momo mulai merasa rindu. "Ayah, ibu," bisiknya lirih. Sepatu pun bergetar, tapi tak bergerak. Ia coba melompat, berputar, bahkan menyanyi. Tapi sepatu tak membawa Momo pulang. "Kenapa tidak bisa pulang?" tanyanya cemas. Momo duduk di atas batu besar, menatap langit malam. Ia merasa sendirian. Tiba-tiba, seekor kura-kura tua muncul perlahan. "Namaku Kuku," katanya lembut. "Kau tersesat ya?" Momo mengangguk pelan. "Sepatu ini tak bisa mengerti isi hatiku." Kuku tersenyum. Sepatu ajaib hanya bekerja dengan niat tulus. Momo bingung. "Apa maksudmu?" Kuku menjawab, "Sepatu ini bukan alat mainan, melainkan cermin hatimu. Jika hatimu yakin ingin pulang, sepatu akan tahu." Momo termenung sejenak. Malam itu, Momo dan Kuku membuat api unggun kecil. Kuku bercerita tentang waktu muda dan tempat-tempat yang ia jelajahi. Momo mendengarkan dengan mata berbinar. "Tapi pulang adalah petualangan terbaik," kata Kuku, menutup cerita sambil tersenyum. Keesokan pagi, Momo menatap sepatu ajaibnya dan berkata pelan, "Aku ingin pulang. Aku rindu keluargaku." Sepatu pun mulai bersinar perlahan. Kuku tersenyum dan mengangguk. "Itu dia," bisiknya. Cahaya mulai membungkus Momo perlahan-lahan. Dengan kilatan cahaya lembut, Momo terbang melewati awan. Ia bisa melihat tempat-tempat yang ia kunjungi. Hutan bambu, salju putih, kunang-kunang. Semuanya indah, tapi kini hatinya hanya ingin satu, rumah kecil di bawah pohon beringin. Tiba-tiba, Momo jatuh ringan di rerumputan dekat rumahnya. Ia menatap sekeliling, merasakan angin sore dan bau tanah basah. Rumah kecilnya masih sama. Ia tersenyum lega, lalu berlari menuju pintu sambil meneriakkan nama ibunya. "Ibu, ayah!" seru Momo. Kedua orang tuanya langsung memeluk Momo erat. "Kami mencarimu," kata sang ayah. Momo menangis sambil berkata, "Maaf, aku pergi jauh, tapi sekarang aku tahu, rumah adalah tempat terindah." Mereka berpelukan lama sekali. Malam itu, Momo menceritakan petualangannya. Tentang pelangi, panda Pau, beruang salju, dan kunang-kunang malam. Keluarganya mendengarkan dengan takjub, tapi yang paling membuat mereka bahagia adalah Momo kembali dengan hati yang lebih bijak.
Hari-hari berikutnya, Momo menyimpan sepatu ajaib di dalam kotak kayu kecil. Ia tidak lagi tergoda untuk berkelana. Ia memilih bermain di sungai, membantu ibunya, dan bercerita kepada anak-anak tikus lain tentang petualangan dan arti pulang. Suatu sore, Pau mengirim surat lewat burung pos. "Kapan kau main lagi ke hutan bambu?" tulisnya. Momo tersenyum, lalu menulis balasan. "Suatu hari nanti, tapi kali ini aku akan mengajak keluargaku. Petualangan akan lebih seru bersama-sama." Momo mulai menanam bunga di sekitar rumah. Agar saat Pau datang, rumah kita indah, katanya. Setiap bunga yang tumbuh, ia beri nama dari tempat-tempat petualangannya. Hutan bambu, gunung salju, dan kunang-kunang malam semuanya jadi kenangan. Kuku si kura-kura tua pun datang berkunjung. Momo menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka duduk di bawah pohon beringin, minum teh hangat, dan menatap langit senja. Tak ada yang lebih damai dari sore di rumah, bersama teman sejati. Malam itu, Momo menatap bintang-bintang sambil memeluk sepatu ajaib. Ia berbisik, "Terima kasih, sudah menunjukkan dunia." Dan jalan pulang. Sepatu bersinar pelan, seolah menjawab. Momo tersenyum, lalu tertidur di pelukan ibunya. Dari seekor tikus kecil penuh mimpi, kini Momo tumbuh menjadi bijak dan penyayang. Ia tak hanya menjelajah dunia, tapi juga hatinya sendiri. Sepatu ajaib tetap ada, tapi kini ia tahu, keajaiban terbesar adalah pulang dan dicintai. Terima kasih teman-teman telah menonton cerita Syafa Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.